Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar fitur pivot table. Seperti yang ditunjukkan di sini, ini adalah hasil olahan dengan menggunakan fitur pivot table. Apa itu kegunaan pivot table dan bagaimana pivot table dapat berperan sangat penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pekerjaan yang teman-teman lakukan? Bagaimana pivot table berperan sangat penting ketika ada atasan atau manajemen bertanya sesuatu terhadap analisa dari data yang teman-teman sajikan? Mari kita bahas di sini. Nah, inilah raw data untuk kita persiapkan menjadi pivot table. Nah, raw data di sini adalah raw data dari pabrik kayu, pengolahan kayu. Jadi, saya mempunyai data dummy atau data simulasi untuk yang berasal dari pabrik pengolahan kayu. Nah, di sini data ini sudah saya persiapkan dan berbentuk tabular. Data ini strukturnya berbentuk tabular. Kenapa begitu? Karena bentuk struktur tabular akan sangat mudah sekali untuk digunakan atau diolah lagi menjadi pivot table dan analisa-analisa lanjutan. Beda halnya dengan cross tab. Untuk perbedaan antara cross tab dengan tabular, teman-teman bisa menonton video saya yang lalu. Nah, nggak pakai lama, kita akan langsung demokan cara membuat pivot table dari raw data ini. Nah, pertama kita masuk ke insert, lalu kita klik pivot table. Nah, pivot table-nya dari range table 1, ini adalah range table 1. Lalu kita akan masukkan di existing worksheets, karena saya sudah punya sheets-nya namanya pivot table. Kita langsung taruh di sini ya teman-teman ya. Nah, D13, kita klik OK. Nah, di sini keluar nih area bermain kita. Nah, di sini pivot table fields adalah area yang bisa teman-teman drag and drop. Oke. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan pertanyaan. Asumsikan pertanyaan dari manajemen adalah tampilkan siapa customer dengan order quantity yang paling banyak pada bulan November 2023 sampai dengan Januari 2024. Lalu ada berapa total quantity dan nilai uang dari order tersebut. Lalu yang ketiga, siapa 5 customer paling besar di periode tersebut. Jawaban ini hanya bisa dijawab dengan menggunakan fitur pivot table. Jadi teman-teman tidak perlu manual untuk mencari jawabannya lagi. Nah, mari kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan itu. Oke? Pertama, kita masukkan customer karena dibutuhkan customer ya kan. Ini adalah customer dengan jumlah order quantity paling banyak. Nah, customer sudah masuk ke row order quantity, kita masukkan di sini, ini quantity, kita masukkan ke value, di mana dia akan mengagregasikannya atau menjumlahkannya. Lalu amount adalah untuk total harganya, kita masukkan ke sini, oke. Nah, teman-teman mungkin bingung, ini adalah agregasi dari keseluruhan data yang ada di raw data ini. Nah, untuk melihat tanggalnya, untuk melihat range tanggalnya, saya mau menggunakan slicers. Jadi saya klik kanan order data, add as timeline. Kita masukkan di sini add as timeline. Lalu kita sorot November 2023. Ini kita lihat ya, November 2023. Lalu kita bisa tarik sampai Januari 2024. Ini teman-teman lihat highlight-nya adalah November, Desember, Januari. Oke. Nah, pivot table secara otomatis merubah quantity dan amount-nya menyesuaikan dengan slicers tadi atau filter tanggal tadi. Oke. Lalu kita bisa menjawab berapa total nilai uang dari order tersebut. Nah, ini kita lihat ya. Top 5-nya dulu ya, top 5-nya dulu. Jadi kita harus sorting, artinya kita klik kanan sort. Nah, klik kanan largest to smallest, dari besar paling kecil, oke? Nah, dari sini kita bisa kelihatan siapa saja customer kita. Nah, lalu kita bisa atur top 5-nya saja. Top 5. Kita
Atur top 5. Jadi top 5 customer-nya adalah CNH Pro, Hampton, PATL, MARC, sama TYEE. Totalnya 1.208. Oke. Nah, customer yang paling besar adalah ini. Nah, ini ketahuan nih, sudah ketahuan. Nah, jika ingin mendetailkan lagi, misalnya spesiesnya apa, kita bisa tarik ke bawah sini, di bawahnya customer. Jadi kita bisa kelihatan bahwa CNH Pro mempunyai order dengan spesies kayu atau jenis kayu HEM atau WRC. Nah, dengan begitu pivot table sudah bisa menjawab 3 pertanyaan secara sekaligus, ya kan? Jadi total kuantitinya 822.000 dari CNH Pro. Itu adalah customer dengan order yang paling banyak dengan amount 1,9 juta. Nah, beginilah cara pivot table bekerja. Jadi, dalam pekerjaan teman-teman, pivot table memegang peranan yang sangat krusial, dan teman-teman yang masih bersekolah di bangku kuliah ataupun bangku SMA sudah bisa mempelajarinya sehingga teman-teman dapat lebih siap lagi untuk masuk ke dunia kerja. Oke, sekian, terima kasih. Jika suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Lalu jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk langsung masukkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.